Posisinya harusnya seperti itu, tapi ini patah. Jadi kalau ditanya penyebab patahnya apa, biasanya dia tuh bermula dari ada problem di dua clutchnya. Dia sekalinya berputar gearnya itu, ini kan sambungannya di sini ya, gear. Ini ada gear lubang TCM nya ini ada gear. Nah ketika dia dikontak itu kan gear ini akan berputar, atau TCM nya itu akan berputar, memutar gear ini supaya berhenti dan menahan di tahanan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua dimanapun kalian berada. Selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Bintang Autowork. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membahas seputaran transmisi DPS 6 untuk Ford. Kali ini ada problem yang berulang lagi, atau problem yang pernah juga saya buat di video, namun ini saya akan buat secara detail tentang kondisi dan dalemannya seperti apa. Oke, simak videonya sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi ini ada kasus di mobil Ford EcoSport. Mobil ini datang ke sini untuk servis transmisi, untuk maintenance dua clutch seperti itu. Namun setelah dilakukan maintenance, kita mau programming transmisinya untuk di learning itu selalu gagal. Bahkan sampai 2 kali kita turun transmisi karena di awal tuh nggak ada perkiraan ke arah transmisi yang problem seperti ini gitu ya, karena hanya requestnya maintenance transmisi aja. Ternyata kita udah lakukan turun transmisi 2 kali untuk pengecekan, khawatir ada kesalahan di kita dalam pemasangan atau perakitan DCT nya. Ternyata tidak menemukan file di situ. Namun ketika kita mau learning itu tidak pernah bisa berhasil gitu. Selalu munculnya seperti ini. Terus kemudian kita turunkan lagi transmisinya, karena saya memprediksi ini pasti ada problem yang lain di dalam transmisi. Dan ternyata setelah kita bongkar, ketemu lagi problem yang biasa dialami untuk transmisi DPS 6 ini, yaitu ada patah di penahan gear untuk TCM nya. Kondisinya seperti ini. Ini adalah casing transmisi untuk tipe transmisi DPS 6. Di situ bisa dilihat ini ada sesuatu yang patah, ya kan? Dan patahannya ini. Nih. Ini penyakit yang sering banget dialami oleh gearbox ini. Ini adanya di sini ya. Posisinya harusnya seperti itu, tapi ini patah. Jadi kalau ditanya penyebab patahnya apa, biasanya dia tuh bermula dari ada problem di dua clutchnya. Dia sekalinya berputar gearnya itu, ini kan sambungannya di sini ya, gear. Ini ada gear lubang TCM nya ini ada gear. Nah ketika dia dikontak itu kan gear ini akan berputar, atau TCM nya itu akan berputar, memutar gear ini supaya berhenti dan menahan di tahanan ini. Ini bot netral, atau kondisi dia tuh diem untuk bisa dilakukan starting gitu ya. Nah terjadinya patah ini biasanya TCM ini menggerakkan gear, tapi yang digerakkan sini ini ada terjadi kemacetan. Mungkin kemacetannya sudah terjadi di bagian
daleman, di lever segala macam itu ya. Ketika dia mau dirilis itu dia berat, itu mengakibatkan si gear ini akhirnya seperti dipaksa diputar dan berulang, karena sering yang kita dengar di TCM itu ada bunyi krosak gitu ya, atau putaran bolak-balik lah kalau didengar saat di kontak on gitu. Itu bagi gearbox yang mengalami macet, itu akan bunyi seperti itu, kayak putaran yang bolak-balik kayak gitu. Sehingga dari putaran bolak-balik tersebut akhirnya membuat penahan ini yang cuman segini ini kayak dipukul bolak-balik jadinya oleh penahannya di sini. Bolak-balik itu akhirnya dia nggak kuat dan mengalami patah seperti ini. Ini bisa dilihat ya di sini. Ini warna sekelilingnya kan warnanya gelap, kayak coklat gitu. Kenapa dia bening sendiri? Ya kan, berarti patahan gearnya ini, patahan penahan ini udah berada di areal yang bening ini. Nih, areal bening ini adalah areal oli, dimana oli itu terus membasahi daerah sini sehingga dia tidak ada sisa endapan. Nih, di sini kan bening sendiri dan ini warnanya pun sama. Jadi ini sebenarnya udah ada di bawah tadinya, udah jatuh duluan. Tuh, ini adalah batas. Jadi olinya itu cuma segini, kan 2 liter isinya ya. Jadi ketika diputar baru oli ini akan bergerak membasahi keseluruhan gear gitu. Jadi kalau sudah kejadian kayak gini, sudah pasti dia mau di learning itu nggak akan berhasil. Di learning dia nggak akan bisa sukses karena si gear bot netral ini tidak bisa berhenti, dia akan muter terus karena penahannya patah ya. Itu yang menyebabkan rancu kadang-kadang di program nggak berhasil, padahal sebelumnya mobilnya dirasa baik-baik saja gitu. Ini bagian di dalam ini kan nggak bisa dilihat, harus dibelah kayak gini ya. Kadang-kadang kita salah sangka juga, dikiranya mekanis dual clutch-nya yang bermasalah, tapi ternyata casingnya yang patah seperti itu. Ini jadi nanti akan dimodifikasi, ini akan dilas, dibikinkan lagi seperti ini dengan las-lasan yang tipenya sama atau las aluminium nantinya, dan dibubut ulang supaya bisa menjadi penahan yang lebih kuat dibanding bawaan pabrikan kayak gini. Dia tipis banget tuh, terus udah gitu ada celahnya di tengah, jadi kurang kuat, ini dagingnya kurang banyak gitu ya. Solusinya gitu. Terus dalemannya kayak gini. Nah, ini dalemannya transmisi, gearnya kayak begini. Dimana letaknya tadi? Nah, letaknya gear tadi itu harusnya bertumpuan dengan ini, gear yang ini nih. Ini bot netral dia. Tuh, gear ini harus berhenti. Ketika diputar tuh ada tempat berhentinya. Ini TCM tuh ketemunya gear ini. Makanya suka ada suara seperti ini di transmisi bolak-balik itu, karena motor TCM-nya bergerak muter ini sehingga bikin suara itu. Dia mau memposisikan gearnya dalam posisi N atau P gitu ya kira-kira. Ini mungkin akan diketahui oleh yang paham-paham aja nih, yang memang mengerti tentang dalemannya transmisi. Ya mungkin orang awam juga bisa tahu sih, kalau mobilnya ngalamin hal-hal kayak gitu, kemungkinan besar memang terjadi patah seperti yang di video tadi di sana. Dan ini
Ini yang besar sendiri, ini final gear. Ini gear utamanya gardan ini. Kan mobil ini gardannya jadi satu di dalam satu gearbox. Kalau mobil tipe yang tarikan belakang itu gardannya kan ada di belakang. Kalau ini jadi satu di sini. Ini gigi gardannya ini nih. Terus yang lain-lain ini sinkromes dan rasio. Untuk pindah-pindah giginya tuh di sini. Tuh, sebuah sistem yang lumayan rumit. Jadi harus ngerti banget bagaimana ini penerapannya nanti supaya tepat dan presisi. Oke, jadi saran buat teman-teman seperti yang saya bilang, lakukan perawatan transmisi ini sesuai ketentuan supaya tidak terjadi kemacetan yang berlebihan sehingga berefek seperti ini. Hal-hal kayak gini nih efek sebenarnya, tidak juga bahan ini yang terlalu lemah, tidak, tapi efek dari kondisi gear ini sudah banyak yang macet sehingga diputar paksa, mengakibatkan ini terlalu berat menahan putaran yang seret atau macet tadi ya. Kalau dirawat baik-baik, pakai olinya juga benar sesuai. Ini kasus ini tidak sering terjadi, tapi beberapa kali kejadian ya karena keterlambatan untuk maintenance itu tadi ya. Oke, itu aja tips mudah, tips yang mungkin bisa dimengerti sebagian penggemar mobil ini supaya lebih berhati-hati dan menjaga mobilnya dalam kondisi yang semestinya. Oke, itu aja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Terus berikan dukungan, berikan masukan kepada channel Bintang Otowork supaya lebih semangat berbagi tips dan trik otomotif yang bermanfaat bagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang. All this overthinking, the more